Mental health nih Bang. Tentang Oke, jadi kalau Bang Arif bilang mental health, iya sudah biasa kayaknya menghadapi ya. Dan sekarang kan kita semua tuh sangat sering udah mendengar tentang mental health. Ya. memang untuk saat ini kan lebih sangat viral ya, karena penggunaan medsos kita itu kan luar biasa, sangat sibuk, ramai sekali. Mendiagnosa diri sendiri tuh cepet banget, aku kena mental segala macam, aduh kena ini nih gitu. Sebenarnya banyak beberapa macam ya. Yang pertama itu ada overthinking. Nah, kadang kita itu kan saat ini tuh lebih banyak memikirkan banyak hal. Seakan-akan kita bertanggung jawab pada semua hal, tapi ketika kita berpikir tersebut, kita juga tidak berpikir solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Habasulo. Dan untuk episode kali ini kita sudah kedatangan satu orang narasumber yang cukup luar biasa. Sudah kedatangan Bang Arif di sini. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya alhamdulillah. Oke, jadi sedikit informasi. Beliau ini adalah kita bilang aja pakar konseling ya. Karena profesinya itu beliau adalah dosen bimbingan dan konseling di IKN. Nah, jadi kita bawa jauh-jauh ke sini, dan beliau juga alumninya, masternya kemarin di UNY, bimbingan dan konseling. Kenapa kita bawa dosen BK ke sini ya, bimbingan dan konseling? Kita mau bahas atau kita mau ngobrol tentang mental health nih Bang. Oke, jadi kalau Bang Arif bilang mental health, iya sudah biasa kayaknya menghadapi ya. Dan sekarang kan kita semua tuh sangat sering udah mendengar tentang mental health. Ya, gangguan mental tuh jadi sesuatu yang sangat lazim kayaknya kan. Lagi viral. Saat ini kayaknya, kalau dulu tuh udah kalau dibilang kena mental itu berat ya. Dan aduh, gangguan jiwa gitu. Tapi sekarang tuh semudah itu. Gimana kalau Bang Arif melihat fenomena mental health itu sekarang? Ya, baik. Jadi untuk fenomena mental health sebenarnya dari dulu ada, hanya saja memang untuk saat ini kan lebih sangat viral ya, karena penggunaan medsos kita itu kan luar biasa, sangat sibuk, ramai sekali. Ada salah satu filsuf dari Jerman itu namanya Herbert Marcuse itu pernah bilang bahwa layaknya manusia modern sekarang itu seperti halnya seseorang yang lagi naik bus. Busnya itu mewah. Jadi busnya mewah itu banyak fasilitasnya, ada toiletnya, ada tempat makannya, terus juga ada tempat tidurnya, mewah busnya. Tapi orang yang naik bus itu nggak tahu tujuannya mau kemana, arah busnya itu kemana, berhenti di mana. Jadi karena saking banyaknya fasilitasnya yang disampaikan atau yang ada di dalam bus itu, sampai akhirnya bingung mau berhenti di mana, tujuan akhirnya apa. Itulah yang terjadi sekarang ini. Manusia modern itu seperti itu. Jadi kadang pakai medsos juga nggak tahu tujuannya apa, atau bisa jadi saat ini kan lagi ramai sekali ya berkaitan dengan mungkin mahasiswa, banyak yang juga kuliah juga bisa jadi tujuannya juga bingung. Ketika sampai pada akhir selesai kuliah, yang seharusnya di mana mungkin menyelesaikan tugas akhir, itu juga bingung. Nanti setelah kuliah apa ya, setelah kerja nanti ngapain ya, banyak yang seperti itu. Jadi hal yang ibaratnya mungkin simple, namun manusia modern sekarang itu lupa akan tujuannya, biasanya seperti itu. Jadi itu hal-hal yang kurang lebih menyebabkan yang namanya. Tapi gimana kalau Bang Arif melihat kayak gitu, mental health ya, yang di kayak menginikan diri sendiri, maksudnya aku nih kayak kena mental gitu. Nah, gimana tuh? Ya. Jadi bukan lagi dari mendiagnosa diri sendiri tuh cepet banget, aku kena mental segala macam, aduh kena ini nih gitu. Ya, sekarang kan banyak yang mengatakan mereka kena mental dan yang lain. Mungkin bisa jadi sebenarnya hal yang biasa, hanya saja karena terlalu banyak difikirkan hingga akhirnya kena mental. Sebenarnya banyak beberapa macam ya. Yang pertama itu ada overthinking. Nah, overthinking biasanya orang itu tidak hanya banyak berpikir, tapi juga berpikirnya juga salah. Dan lebih parah lagi ketika berpikirnya itu tidak bertanggung jawab. Kadang kita itu kan saat ini tuh lebih banyak memikirkan banyak hal, seakan-akan kita bertanggung jawab pada semua hal, tapi ketika kita berpikir tersebut, kita juga tidak berpikir solusinya, sehingga akhirnya kita tidak bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, hingga akhirnya overthinking. Yang harusnya kita lakukan, yang harusnya kita pikirkan, itu malah tidak terpikirkan, malah memikirkan yang lain. Itu yang pertama.
Yang kedua ada yang namanya denial. Denial itu kan sebenarnya kalau dalam teman-teman di psikologi itu kan biasanya disebut dengan defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri kita. Ketika ada sesuatu hal yang tidak baik, kita pasti akan bertahan. Namun saat ini lebih banyak untuk denial itu kita menyangkal. Ada hal-hal mungkin kritik, saran dari teman itu yang mungkin baik sebenarnya, tapi kita selalu menyangkal. Karena egois kita lebih tinggi daripada untuk penyembuhan itu ya, atau kritik itu. Sehingga akhirnya kita kok ya menolak. Itu yang mungkin lebih parah. Lebih parahnya lagi denial itu kepada diri kita sendiri. Kita ngerasakan kalau misal contoh ketika mendapat kritikan itu tidak baik, mungkin terlalu ofensif ya kritikan itu, kita denial, kita mengatakan nggak apa-apa kok itu kritikan, padahal kita nggak suka dengan kritikan itu. Nggak apa-apa sebenarnya kalau kita mengatakan jangan seperti itu bicaranya, nggak apa-apa. Atau misal saat ini kan lagi ramai, misal teman-teman mungkin ada yang pacaran ya, dalam hubungan dan yang lain, kadang kan sampai pada titik toxic relationship ya, yang hubungan yang nggak sehat itu. Ada yang pernah mengatakan, gimana ya bang ya, saya itu senang sama dia gitu, tapi kok dia itu bisa-bisanya gitu dengan yang lain. Itu kan denial, padahal realitanya dia ditinggal. Kenapa kok tidak terima dengan hal itu? Nah itu sering terjadi. Dan yang terakhir setelah tadi yang pertama itu ada overthinking, kemudian denial, yang ketiga itu paling sering terjadi itu toxic positivity. Gimana itu? Nah contohnya toxic positivity itu biasa ketika kita menyatakan kepada diri kita sendiri atau ke orang lain, udahlah nggak apa-apa, apapun yang terjadi ini kan sebuah takdir. Ya itu sebuah takdir, tapi ketika penyampaian itu tidak tepat dan tidak pas, itu akan jadi toxic positivity. Karena apa? Karena biasanya orang itu butuh hanya itu kehadiran kita saja ketika dalam sebuah masalah, tidak butuh untuk selalu dinasehati. Karena bisa jadi dinasehati itu malah jadi berubah jadi racun. Karena orang ketika dalam sebuah masalah itu biasanya ingin didengarkan, ingin ketika kita hadir itu kita peduli, bukan kemudian kita diceramahin dan yang lain. Ada saatnya, tapi tidak saat itu. Maka hati-hati. Atau malah toksik kepada diri kita sendiri. Positivity itu seperti halnya ini terjadi ketika contoh saja ya, misal dalam bimbingan, ini kan teman-teman mahasiswa dalam bimbingan skripsi atau mungkin tesis atau disertasi, itu kan banyak mengalami toxic positivity kepada diri sendiri. Nggak apa-apa kok, bisa jadi ini nanti akan selesai kok pada saatnya, gitu. Tesis ini akan selesai, skripsi ini akan selesai kok pada saatnya, tenang aja kok dan yang lain. Iya, tapi kita nggak melakukan apa-apa, itu toxic positivity. Jadi gitu. Ini ya istilahnya kayak jadinya mungkin kita mikirnya ini memotivasi diri sendiri, tapi nggak ngerjain juga, nggak ngapa-ngapain. Dan itu kalau lama-kelamaan malah akan jadi bom waktu, dan itu akan menjadi menghambat diri kita sendiri. Padahal kemarin bisa ya sebenarnya saya melakukan itu, padahal sebenarnya saya bisa ya menyelesaikan tepat waktu gitu. Hanya karena tadi toxic positivity, sehingga akhirnya malah kita terlena gitu. Jadi harus betul-betul paham ya. Jadi nggak cuman dengan orang-orang di sekitar, ternyata dengan diri kita sendiri itu jadi sumber masalah mental itu. Betul tadi sekali. Gitu ya. Tadi kalau faktor-faktornya yang bikin terbebani mentalnya dan segala macam. Jadi gimana dengan medsos gitu? Gimana cara mengelola media sosial itu? Karena di zaman sekarang kalau dibilang menghindari nggak bisa, tapi mengelola diri kita dan juga dalam penggunaan media sosial tuh biar kalau dari segi medsosnya agak terbentengi gitu untuk urusan mental health-nya. Sebenarnya medsos itu kan menjadi pengaruh eksternal ya, dari diri kita ya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana diri kita itu untuk memanajemen atau mengelola supaya kita itu tidak FOMO. Kalau bahasa sekarang kan lagi rame FOMO ya, gitu. Fear of missing out gitu kan, supaya kita tidak ikut-ikutan gitu. Nah ada salah satu tokoh psikolog itu Rogers ya, namanya Carl Rogers, itu mengatakan bahwa jika manusia itu dikatakan sehat mentalnya, itu ketika manusia itu alamiah. Nah ini menarik gitu, natural. Jadi kalau Rogers bilang mentalnya sehat seorang manusia itu ketika dia itu alamiah. Kalau dia tidak alamiah atau tidak natural, udah pasti dipastikan dia tidak akan sehat mentalnya. Maksudnya
Rogers mengatakan bahwa seseorang itu memang dilahirkan atau manusia itu pada dasarnya itu baik dan memiliki kemampuan untuk yang namanya mengoptimalkan potensinya. Kalau misalnya jadi dokter ya jadi dokter, jadi pemusik silahkan. Jadi kalau dia itu tidak baik, kemudian tidak bisa mengoptimalkan potensinya, berarti ada yang salah. Gitu, ada yang bermasalah, bilangnya Rogers. Nah, Rogers itu fokus pada diri sendiri, self. Dia selalu berkaitan dengan teorinya tentang self. Jadi ada yang namanya ideal self dan real self. Nah, ideal self itu kayak kita ingin diri kita itu, saya tuh ingin menjadi ini loh, saya tuh ingin menjadi seperti ini loh. Tapi real self-nya itu nggak seperti itu. Nah, itu yang sering terjadi pada diri seorang manusia, itu akhirnya bermasalah. Akhirnya mentalnya itu terganggu. Karena nggak sesuai. Kalau bahasa sederhana kita itu antara ekspektasi itu tidak sesuai dengan realitanya. Bilangnya Rogers itu idealnya bagus. Kita punya ideal itu memang bagus. Ideal self-nya bagus. Kita pengen A, pengen B, pengen C, pengen jadi orang yang terkenal, pengen jadi orang yang baik, dermawan, kaya raya dan yang lain. Tapi real self-nya kita nggak ngapa-ngapain, gitu. Ya belajar ya enggak, gitu ya. Ngobrol betul, dengan orang lain ya seperlunya aja dan yang lain. Jadi bilangnya Rogers itu, nah ini antara ekspektasi dan kemudian realitanya itu ada gap. Ada gap, nggak sejalan ya? Nggak sejalan, makanya itulah akhirnya terjadi bermasalah mental health-nya. Sehingga membentuk yang namanya self esteem atau harga dirinya jadi rendah. Kok nggak sesuai ya? Padahal aku pengennya begini loh. Loh, kok aku tuh pengen cita-citanya begini tapi aku nggak ngapa-ngapain. Ya aku biasa aja, ya udahlah apa adanya. Sehingga harga dirinya rendah. Oke, jadi intinya, jadi sebenarnya emang dari diri sendiri ya, dari dalam diri kayak gitu yang perlu dibenahi. Kalau misalnya sama diri sendiri itu udah oke, hubungan sosialnya insya Allah akan aman ya, dan akan dijauhkan itu dari overthinking dan segala macam. Oke, ini sedikit nih sebelum kita tutup ya, waktunya nih singkat emang. Oke, sebelum kita tutup. Nah, generasi, kita ngomongin generasi saat ini. Generasi sekarang kan yang anak mudanya itu adalah Gen Z sama Gen Alpha nih ya, yang masih umur 20-an sampai ke bawahnya. Dan mereka ini, Gen Z ini sering dibilang generasi strawberry lah, generasi yang lemah, yang dibanding-bandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Itu gimana kalau dalam pandangan konselingnya Bang Arif? Ya, jadi sering kita mengkategorikan ya, atau memberikan warna pada ini generasi strawberry, alpha dan yang lainnya. Namun teman-teman semua bahwa ya itu kan sesuai dengan karakteristik hari ini. Namun yang paling penting adalah dengan banyaknya masalah atau mungkin masalah yang diidentikan dengan generasi sekarang ini, jangan sedih gitu. Kembali ke diri sendiri, artinya self love. Cintai diri sendiri, itu yang paling penting. Tidak perlu mementingkan apa yang terjadi di luar, tapi kembali ke diri sendiri dulu. Kadang terlalu sibuknya kita, ramainya medsos atau ramainya di luar diri kita itu kadang membuat kita itu lupa. Iya ya, kita punya diri sendiri itu kok lupa bertanya, saya sendiri ini udah senang atau belum? Udah bahagia atau belum? Gitu. Karena bilangnya ada salah satu tokoh psikolog itu mengatakan bahwa jatuh cinta pada diri sendiri itu adalah hal pertama kebahagiaan. Karena kalau kita tidak bisa jatuh cinta pada diri kita sendiri atau kita mencintai diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain? Kan kalau misalnya kita sedekah itu pasti ada sesuatu hal yang kita berikan. Kalau kita tidak memiliki itu, kita nggak akan mungkin memberikan. Nah, kalau kita tidak bisa memiliki cinta pada diri sendiri, kita nggak mungkin bisa mencintai orang lain. Pasti kita selalu egois, meminta orang itu supaya lihat saya loh ya, kamu harus perhatikan saya loh ya. Kan medsos selalu seperti itu, ingin orang itu like, subscribe seperti itu, selalu begitu ya, follow dan yang lain. Atau kalau bisa itu berikan love, berikan komen dan yang lain. Namun itu yang diinginkan, tapi kalau misalnya orang tidak memberikan, kita langsung kecewa. Padahal sebenarnya adalah kembali kepada diri kita. Tenang dulu, kembali kepada diri kita bahwa mencintai diri sendiri adalah merupakan hal awal untuk langkah selanjutnya. Karena kalau kita udah damai dengan diri kita sendiri, cinta dengan diri kita sendiri, itu akan mudah kita memperlakukan orang lain dan kita nggak akan kecewa. Karena sifat yang namanya mencintai itu tulus, ikhlas. Karena kita itu memberi, gitu. Artinya
ketika kita mencintai itu kan tanpa pamrih ya sebenarnya, yang paling tinggi ya gitu, karena hal yang memberi atau kita memberi itu yang paling tinggi tanpa kita mengharap imbalan dan apapun, itu udah pencinta yang luar biasa seperti itu. Oke, jadi itu ya. Nah, apapun itu ya, masalahnya kembali kayak yang pertama kali dibilang sama Bang Arif tadi, bahwa kita harus tahu dulu tujuannya dalam hal apapun ya. Nah, kalau misalnya kita terakhir tadi ngomongin medsos ya, ketahui dulu tujuan pakai medsos itu apa. Betul. Jadi jangan nanti merasa aku tersakiti nih di medsos dan segala macam ya. Dan nah tadi yang soal generasi lemah itu ya. Jadi jangan merasa aku ternyata aku ini berada di generasi lemah ini, karena ini penilaiannya berbeda dan perkembangannya itu berbeda. Yang penting ya kayak tadi ya, kita harus kuatkan diri sendiri itu dari hal-hal yang disebutkan Bang Arif tadi. Ini ada pesan nggak untuk para khususnya kalangan-kalangan muda, Bang Arif? Oh iya, mungkin pesannya ketika karena ini berkaitan dengan kesehatan mental ya, kembali lagi kesehatan mental tadi. Pertama ada tips sih sebenarnya untuk ketika kita menghadapi masalah yang sifatnya mungkin nanti akan mental illness atau gangguan mental. Yang pertama ketika menghadapi masalah itu berhenti dulu, ya diberhenti dulu. Jadi jangan sampai langsung responsif, karena bisa jadi respon kita itu akan menambah masalah, bukan menyelesaikan. Jadi berhenti dulu. Kemudian yang kedua, akui. Kalau misal masalah itu membuat kita sakit, akui bahwa itu sakit. Kalau misalnya hal itu membuat kita senang, ya kita sampaikan kita senang. Akui dulu. Jangan kemudian kita itu menggunakan topeng. Enggak kok, saya baik-baik saja. Jangan. Kalau memang sakit masalah itu, kalau diputus itu sakit, bilang sakit. Enggak apa-apa. Akui dulu, karena bilangnya Rogers, dengan kita mengakui itu ada sebuah pengakuan yang selanjutnya itu akan membuat kita lebih lega. Dan kemudian yang selanjutnya setelah akui, sadari bahwa hal itu sebenarnya kurang baik, sadari bahwa hal itu, masalah itu nggak enak, kemudian kita iya ya itu nggak baik untuk diriku ya. Dengan selalu bermain medsos, selalu meminta orang itu untuk memperhatikan kita, itu nggak baik ya ternyata, itu sadari. Lalu yang terakhir, perbaiki. Jangan lupa untuk perbaiki. Jangan hanya akui, sadari, apa itu nggak diperbaiki, kemudian terulang lagi kan jadi diperbaiki. Karena bilangnya Rogers itu bahwa seorang manusia itu dikatakan bertumbuh ketika dia itu menghadapi masalah kemudian memperbaikinya. Gitu. Begitu ya. Jadi kalau memang gini, kalau kita ngobrolin tentang mental dan diri kita ya, tentang konseling ini nggak ada habisnya memang. Saya jadi pengen konsul ya. Tapi ini waktunya, karena waktu kita terbatas hari ini, dan sedikit aja dulu, mungkin masih di lain waktu ya, kalau ada kesempatan kita bisa buat episode-episode lainnya ya, yang khusus membahas tentang mental health dan kawan-kawannya gitu ya. Amin, semoga insyaallah punya waktu. Dan terima kasih banyak nih Bang Arif sudah berbagi bersama kita, karena isu mental health ini isu yang memang lagi hits ya di kalangan anak muda saat ini. Ini semuanya membahas tentang mental health. Jadi kita mau lihat nih dari sisi orang konselingnya yang memang punya ilmunya gitu. Nah, gimana melihat dan memandang mental health itu sendiri. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya para sahabat Habasuluh semuanya. Mohon maaf jika kami ada kesalahan kata. Saya dan Bang Arif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.